Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan tetap menjaga kesehatan kalian semua. Sebelum saya memulai presentasi, alangkah lebih baiknya saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari tugas ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada bidang studi akuntansi, mata kuliah audit manajemen. Selain itu, tugas ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang bagaimana langkah-langkah audit manajemen dalam audit manajemen bagi penonton dan saya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Imawan Nugroho selaku dosen mata kuliah audit manajemen yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Sebelum masuk ke materi, saya ingin sedikit mengenalkan kampus saya yaitu Universitas Tekubang Semarang ke teman-teman semua. Universitas Tekubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship, dan Universitas Tekubang ini mempunyai 6 fakultas dan 12 program studi. Salah satunya yaitu adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang berakreditasi A. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kampus Universitas Tekubang Semarang, kalian dapat datang langsung ke kampus Mugas yang beralamat di Jalan Trilomba Juang nomor 1 atau ke kampus Kendeng yang beralamat di Jalan Kendeng 5 Bedan Ngisor. Selain datang ke kampus Unisbank, kalian juga bisa mengakses di website resmi Unisbank di www.unisbank.co.id. Ayo kuliah di Unisbank Semarang. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, Rahmadu Cahyaningrum dengan NIM 200552520022, mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi akuntansi. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan membacakan atau menjelaskan tentang langkah-langkah audit manajemen. Audit manajemen itu langkah-langkahnya, yang pertama ada audit pendahuluan. Di audit ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Dan audit ini juga lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Tujuan dari audit pendahuluan itu ada 4. Yang pertama, membuat auditor akrab dengan aspek-aspek penting dari program, fungsi perusahaan atau aktivitas yang diaudit. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi semua fungsi utama, sistem manual dan sistem komputer, termasuk pengendalian manajemen keuangan untuk mengisolasi area-area yang potensial bermasalah. Tujuan audit yang ketiga yaitu memastikan melalui pengujian inquiry dan observasi area-area yang potensial bermasalah. Tujuan yang keempat atau yang terakhir yaitu merencanakan pekerjaan audit secara rinci. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Yang keempat, review terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Di sini saya akan menjelaskan
Yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan di dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap program atau aktivitas yang diselenggarakan, setiap departemen atau divisi harus selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Selanjutnya, komunikasi ini lebih efektif dilakukan secara tertulis, karena dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit itu harus mengenai yang pertama, ada informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Ketiga, informasi yang mengarah pada tujuan audit. Yang keempat, kesimpulan umum yang telah diajukan untuk lebih menetapkan hasil kesimpulan auditor itu sendiri. B. Penentuan tujuan audit. Auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Di dalam penugasan audit, biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang luas. Maka demikian, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya untuk merumuskan tujuan audit yang lebih rinci. Ada beberapa alasan mendasari diperlukannya audit manajemen, yaitu yang pertama, terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga, adanya alternatif yang tidak lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, adanya penyimpanan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Yang keenam, sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Dalam merumuskan tujuan auditor, dapat melakukan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang akan ada mungkin memiliki arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki risiko kegagalan yang lebih tinggi. Yang keempat, membahas dengan audit dan pengelola objek audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengukur dengan cermat apakah sasaran dapat atau memungkinkan untuk diaudit. Yang kedua, sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit. Dan waktu pelaksanaan yang tersedia cukup untuk diaudit atau tidak. Lalu, ada hal-hal yang mengandung risiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek audit yang harus diperhatikan oleh auditor adalah, yaitu yang pertama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua, tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga, kegiatan objek audit
yang rumit dan kompleks. Yang keempat, pengendalian yang lemah. Yang kelima, perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Yang keenam atau terakhir, perubahan lingkungan di objek audit. Adapun tujuan audit yang ditentukan, auditor harus sesuai dengan yang diinginkan pemberi tugas. Hasil berbagai analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan audit harus dikomunikasikan kepada audite untuk mendapatkan kesamaan sudut pandang dalam penentuan tujuan audit. C. Penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas yang pertama, bidang keuangan. Ruang lingkup bidang keuangan ini mencakup yang pertama, A. Pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. B. Atau yang kedua, pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. C. Penyelenggaraan catatan akuntansi. D. Laporan keuangan. E. Pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ruang lingkup ini termasuk di dalamnya ada dua. Yang pertama, kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Yang kedua, kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Yang ketiga ada ekonomisasi. Ruang lingkup audit ekonomisasi ini menekankan pada bagaimana setiap aktivitas atau kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki oleh objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, termasuk pencapaian alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih murah atau lebih rendah lagi. Yang keempat ada efisiensi. Efisiensi ini mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, auditor menekankan pada bagaimana seharusnya berjalan sehingga tercapai tujuan dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimilikinya. Yang kelima, efektivitas. Pada ruang lingkup ini, auditor menekankan perhatiannya pada pencapaian tujuan program dan kegiatan yang mudah ditetapkan. Pemanfaatan hasil program. Pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, sasaran audit. Sasaran audit adalah target yang akan diaudit. Dalam target ini terkandung pertanyaan auditor yang jawabannya akan diperoleh melalui proses dan kesimpulan dari hasil audit. Penentuan sasaran audit harus mengacu kepada tujuan dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit, yaitu ada kriteria, penyebab, dan akibat. Di sini, saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dengan kriteria. Kriteria merupakan
Standar atau sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Standar atau norma ini dipergunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari setiap individu atau kelompok pada objek audit. Kriteria dapat berupa standar operating procedure atau SOP, job description, peraturan perusahaan, rencana bisnis atau petunjuk pelaksanaan suatu aktivitas, dan standar evaluasinya, serta bentuk-bentuk lain yang mungkin sesuai dengan karakteristik objek audit tersebut. Yang kedua ada penyebab. Penyebab merupakan tindakan atau aktivitas yang aktual dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat pada objek audit. Yang ketiga, akibat. Merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan kepada aktivitas tersebut. Secara umum, akibat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akibat finansial dan non-finansial. Akibat buruk yang terjadi menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan atau kelemahan yang masih terjadi, mungkin pada kriterianya atau penerapannya dari kriterianya. Maka dari itu, auditor tidak sengaja menilai penyebab dan atau akibatnya, tetapi penilaian juga dilakukan terhadap kriteria yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas. Auditor mungkin mengalami kesulitan dalam membedakan antara kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Maka dari itu, kehati-hatian auditor dalam memahami permasalahan di dalam objek pemeriksaan dan tujuan dilakukannya audit sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi dan mengelompokkan temuan-temuan yang diperolehnya. Cara menyajikan temuan audit. Temuan audit ini merupakan fakta. Fakta itu data dan informasi yang ditemukan auditor dalam pelaksanaan auditnya. Penyajian temuan dalam audit manajemen dapat dilakukan dalam bentuk kolom-kolom, di mana setiap kolomnya menyajikan temuan berupa kondisi, penyebab, dan akibat, seperti yang digunakan pada buku ini, yaitu dari buku IBK Bayangkara, atau dapat juga disajikan dalam bentuk narasi dengan sistematika urut ke bawah, dimulai dari kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Yang pertama, kondisi. Kondisi ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan kondisi yang ditemukan pada objek pemeriksaan. Yang kedua, kondisi merupakan hasil aktual pelaksanaan program atau aktivitas pada objek yang diperiksa. Yang ketiga, kondisi bukan merupakan kesimpulan dari temuan tersebut. Keempat, sajikan kondisi seperti apa adanya pada saat ditemukan. Contoh, volume penjualan 500 unit per minggu. Selanjutnya, kriteria. Kriteria yang pertama merupakan panduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya dan digunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari individu atau kelompok
pada objek pemeriksaan. Kedua, kriteria merupakan pedoman atau standar yang terukur. Ketiga, sajikan kriteria apa adanya seperti yang dirumuskan pada manual objek pemeriksaan. Contohnya, volume penjualan 1.250 per minggu. Training sales 3 minggu, artinya 2:1. 2 minggu untuk pelatihan di kelas atau in-house training, dan 1 minggunya pelatihan kerja di lapangan atau on the job training. Penyebab merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. Yang kedua, penyebab merupakan penerapan dari kriteria yang telah ditentukan. Ketiga, sajikan penyebab sebagai rekaman atas kejadian atau cara kerja dalam melaksanakan aktivitas. Contohnya, training sales 2 minggu in-house yang tadi itu ya. Akibat merupakan hasil pengukuran dan pembanding antara aktivitas individu atau kelompok dan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Yang kedua, lakukan penilaian dan pengukuran terhadap pengaruh dari perbedaan antara pencapaian aktivitas dengan kriterianya. Contoh, akibat dari tidak tercapainya volume penjualan, yaitu laba yang dicapai belum mampu memenuhi target. Selanjutnya, penelaah terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan untuk mendapatkan praktik terbaik. Aturan dan kebijakan yang menjadi pedomannya haruslah juga yang terbaik dan tidak menyimpang dari aturan yang lebih tinggi. Sebelum menggunakannya sebagai kriteria untuk menilai, auditor harus menelaah terlebih dahulu aturan-aturan yang kebijakan tersebut. Penelaah ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit tersebut. Dengan penelaah ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh objek audit dapat berupa adopsi terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau yang secara penuh dikembangkan di dalam objek audit sebagai penjabaran strategi dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya. Selanjutnya, pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria merupakan norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam sebuah perusahaan. Kriteria ini juga digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Oleh karena itu, pentingnya peranan kriteria di dalam audit manajemen. Auditor harus yakin bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan aktivitas berbagai program atau aktivitas di dalam sebuah perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit yaitu ada 3.
Yang pertama, tujuan dari kegiatan yang diaudit. Yang kedua, pendekatan audit. Yang ketiga, aktivitas tujuan audit. Dalam pengembangan kriteria awal, auditor dapat mengacu pada beberapa sumber, yaitu undang-undang atau peraturan yang berlaku, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit, norma atau standar yang sudah ditetapkan, pengakuan atau diterima secara umum. Yang keempat, kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis. Yang kelima, pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis. Adapun karakteristik kriteria yang baik antara lain: 1. Realistis, 2. Dapat dipercaya, 3. Dapat diukur, 4. Bebas dari pengaruh kelemahan manusia. Yang kelima, mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. Yang keenam, dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda dan dapat menimbulkan interpretasi berbeda. Ketujuh, dapat dibandingkan. Kedelapan, diterima semua pihak. 9, yaitu lengkap. Dan yang terakhir, memperhatikan adanya rentang waktu pada saat suatu kejadian atau kegiatan itu berlangsung. Kesimpulan hasil audit pendahuluan. Dari audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Pada tahapan ini, auditor seharusnya sudah menetapkan tujuan audit walaupun masih bersifat sementara. Kesimpulan hasil audit ini ada 6, yaitu yang pertama, daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. Yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan oleh objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Yang keenam, bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Review terhadap sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkan serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik yaitu ada 5. Yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipukul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Yang kelima, sistem penelaah yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan
bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilakukan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari pernyataan tujuan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan tersebut. Oleh karena itu, memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa suatu program atau aktivitas dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuannya. Pernyataan tujuan dapat memberikan arah kepada semua komponen dalam perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya karena dengan pernyataan tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut, apa manfaatnya bagi perusahaan dan bagaimana seharusnya melakukan aktivitas tersebut sehingga secara optimal dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor juga harus memahami dengan baik tujuan suatu perusahaan itu. Selanjutnya, rencana perusahaan. Rencana perusahaan merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai program atau aktivitas lengkap dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas tersebut. Rencana dalam bentuk anggaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau aktivitas tersebut. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan sumber daya manusia dalam perusahaan seharusnya tidak menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Jumlah karyawan yang banyak, tetapi tanpa kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program atau aktivitas yang dilaksanakan akan menimbulkan pemborosan karena keberadaannya tidak akan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan apapun. Untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia dan efektifnya dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu
Yang pertama, apakah rekrutmen karyawan yang dilakukan telah melalui suatu perencanaan sumber daya manusia? Yang kedua, apakah seleksi karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penerimaan karyawan yang ditetapkan oleh perusahaan? Ketiga, apakah karyawan yang diterima telah sesuai dengan kualifikasi bidang kerja atau sesuai dengan jabatan yang akan diisi dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada pada perusahaan? Yang keempat, apakah spesifikasi dan deskripsi tersedia untuk masing-masing jabatan yang ada dalam perusahaan? Yang kelima, apakah keputusan penempatan karyawan telah melalui orientasi yang memadai dan sesuai dengan kecenderungan berprestasi karyawan tersebut? Yang keenam, apakah setiap pekerjaan telah dilengkapi dengan uraian kerja yang memadai? Yang ketujuh, apakah program peningkatan kemampuan atau keterampilan dan keahlian karyawan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara efektif dan efisien? Kedelapan, apakah penilaian prestasi, pemberi sanksi atau penghargaan kepada karyawan telah dilakukan secara adil, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut? Yang keempat, kebijakan dan praktik yang sehat. Kebijakan tersebut dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak atau untuk memberikan kontribusinya. Untuk mendukung praktik yang sehat, maka kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan dan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawan. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman kebijakan dan praktik-praktik sehat dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional. Yang kelima, sistem review yang efektif. Sistem review ini menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau berbagai yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan survei perusahaan harus dilaksanakan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Kesimpulan hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen dapat memberikan gambaran kepada auditor tentang hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut dan kemampuannya dapat memenuhi kebutuhan dokumentasi,
pengukuran dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Kedua, apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara menjadi tujuan audit sesungguhnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya, atau tidak tersedia cukup bukti sehingga pengembangan tujuan audit sementara ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Yang ketiga, langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap berikutnya untuk memudahkan program kerja audit lanjutan guna mengetahui yang pertama, apakah ruang lingkup kegiatan audit telah ditetapkan dengan jelas dan pekerjaan audit internal perusahaan telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan dan tepat waktu. Yang kedua, menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. Adapun 7 langkah kunci yang harus diperhatikan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Yang pertama, menetapkan tingkat penting dan kepekaan hal-hal pokok dari program atau aktivitas yang diaudit. Kedua, menilai tingkat kerentanan program atau aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Yang kelima, menilai kecukupan desain pengendalian. Yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif. Yang ketujuh, melaporkan hasil-hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Materi selanjutnya, audit lanjutan. Audit tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkap lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi 1. Mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkan ke dalam kelompok kriteria, penyebab dan akibat. Yang keempat, menyusun kumpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan dari kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahapan ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misal, pada audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan, selain menggunakan data dari dalam perusahaan berkaitan dengan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam
kompensasi tersebut. Auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja atau dewan pengupahan untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan atau tingkatan manajemen tertentu. Selanjutnya, memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objektif, relevan, dan bermakna. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit tersebut. Lalu, adapun tujuan dari perolehan bukti ini adalah untuk menentukan bahwa kriteria atas kegiatan yang diaudit sesuai dan dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang, baik tidak diterapkannya prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas, atau tidak dilakukannya pengendalian supervisi yang semestinya atas kegiatan yang diaudit, merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa metode yang umum digunakan untuk memperoleh data yaitu pertama, observasi lapangan, wawancara, dan penggunaan kuesioner. Agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, semua bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria. Yang pertama, relevan, artinya berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Yang kedua, material, cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga, kompeten, dilakukan dari sumber independen dan dapat dipercaya. Yang keempat, cukup, artinya memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Selanjutnya, pelaporan. Pada akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Adapun dua cara penyajian laporan audit yaitu yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Dan yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Selanjutnya, tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, akan tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Agar menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya, rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dari rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Di samping itu, rekomendasi juga harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan secara kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan. Demikian akhir dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan adalah awal bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga kesehatan ya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.